Oke semuanya, 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to podcast Bincang-Bincang. Ya Allah, ini satu guanya udah seru banget. Lah itu kan back sound, aku back sound. Oke, dan tentunya selamat datang kembali di podcast Bincang-Bincang bersama dengan Ranger Mas dan juga partner saya yang luar biasa ini. Momo-chan. Oke, Momo-chan, kali kita membahas sesuatu yang dimana lagi naik daun. Lagi happening banget. Benar, topik ini yang dibicarakan oleh semua orang. Wow. Apalagi karena ada kemarin El Clasico, munculnya player baru yang menjadi MVP. Itu yang akan kita bahas. Kita itu akan membahas ya kan, player-player baru yang berdatang di MPL dan shining bright like a diamond. Ini berarti memang sebenarnya sesuatu yang kita tunggu dari lama sih Ji. Kayak regenerasi pemain Mobile Legend. Biar pemainnya tuh yang gak itu aja gitu loh. Ada nama-nama baru, ada wajah-wajah baru, apalagi yang senior-senior tau lah ya. Nah, tapi bener juga sama Momo-chan, aku setuju banget. Karena walaupun player-player ini baru, tapi mereka tuh sebenarnya pernah punya kayak, wah gue pengen jadi player kayak dia nih, wah gue pengen bisa main kayak dia nih. Wah banyak banget pasti player-player legenda yang pasti pernah dilihat sama dia, oh nih permainannya bagus banget nih, gue harus bisa kayak gini. Pokoknya gue pengen banget jadi kayak dia gitu. Idola, mengidolakan. Coba sebut siapa idola kamu? Idola aku adalah Lemon. Oh Lemon, Iya yaudah. dong. Aku sebenarnya punya idola, Kamu siapa? tapi idola aku udah kayak pensiun gitu. Oh siapa? Aku Adalah. tahu kayaknya siapa. Orangnya jauh di Surabaya, tapi untungnya nih, karena kenapa nih aku ada di sini? Sebenarnya karena aku pengen ketemu idolaku. Oh kamu pengen ketemu idola Katanya aku? jadi gestarnya untuk hari ini. Wow, makanya kamu merasa ini banget ya, kayak Excited banget. Pengen banget gitu langsung ngobrol sama idola kamu. Aku boleh panggilin? Boleh, silakan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung panggilkan saja gestar kita. Ini dia RBC dan Matt Bigetronava. Halo RBC, apa kabar? Baik, halo Ji, apa kabar? Alhamdulillah. Ya baik udah, juga. kamu nyapa yang tua aja, aku nyapa yang seger ya. Halo Matt, apa kabar Matt? Halo, baik. Dihaloin aku tuh. Matt, gue mau ngasih tau aja, hati-hati dia doain berondong ya. Oke. Wow. Hati-hati. Nah, Ada Momo. kali ini RMC dan Matt selamat datang di podcast Bincang-Bincang ya. Yang dimana podcast Bincang-Bincang ini kita bakal ngebahas sedikit sesuatu tentang berhubungan MPL. Dan tentunya kita bakal juga bahas dari sisi player baru dan juga sisi player legenda. Bukan player tua, tenang aja nih. Player Alias legenda. tua. Cimomo, silakan. Matt, aku mau tanya-tanya ya Matt ya, boleh ya? Iya ya. Nah, kan kita semua tahu nih kalau Matt itu kan anak baru di MPL ya. Buat Matt itu sebenarnya ada ngerasa beban gak sih pas bermain di MPL? Ya awal-awal masuk pastilah takut takut kalah. Dihujat kan pasti kalau kalah. Cuma lama-kelamaan udah yakin sama tim sendiri, udah nggak ada lah. Udah pede. Deg-degan gak sih Matt kamu tuh pas pertama kali main di MPL gitu? Enggak sih, sebelumnya soalnya kan udah main di MDL juga. Oh, jadi kamu merasa kayak main di MPL sama di MDL tuh sama ya? Maksudnya kayak suasananya, atmosfernya. Beda sih, cuman aku pas di MDL sama MPL kan tempat mainnya sama, jadi sama aja sih. Oh, maksudnya tuh masih online, iya, belum euforia memang. offline. Kalau euforia offline mungkin beda Aduh, ya. dulu dikit ya, enggak apa-apa. Iya mungkin karena masih pandemi juga, jadi main di DH masing-masing. Tapi berharap gak, Matt, kalau misalnya bermainnya nanti tuh offline? Someday lah. Pengen banget sih. Wih, Widih, udah siap belum Matt? nah ini. Gimana? Siap. Oh, ini yang mau gue tanyain nih. Waduh, apa tuh? Hermici sebagai legenda, kita mau nanya dong, Oh, iya. pas banget nih. Lihat player-player baru, potensi-potensi muda di MPL. Gimana sih menurut player legenda Hermici? Pastinya dengan adanya player baru ini apa sih kayak menghiasi MPL lah, karena player-player baru yang sekarang sih yang aku lihat sih skillnya sih luar biasa sih. Luar biasa. Mereka pada jago-jago. Nah, Nin, di Matt ini kan kebetulan posisinya sama kamu nih, sama-sama berada di offlaner. Melihat performa Matt menurut Onin, sang legenda nih. Ya. Bagus lah, bagus. Keren dia, keren. Keren. Ada nggak maksudnya yang bikin ngeliat dia, wih ini orang gokil juga gitu, ada Sampai nggak? speechless gitu ya? Mungkin kalau untuk player baru ya, kalau ke Matt aku nggak sih. Oke. Ke player lain ada.
Oke. Kira-kira siapa sih? Aku penasaran sih, tadi kan Oni bilang belum. Kalau bukan Matt, berarti siapa nih Nin? Ada dua, Albert sama Sans. Oh, Albert sama Sans yang kemarin menjadi MVP ya. Berarti Sugar Albert Glider by Alien ya. Onin itu ngelihatnya yang core-nya ya, sama hyper carry-nya. Sebenarnya kayaknya Iya. bukan hanya itu ya, tapi karena untuk sekarang posisi mid lane sebagai hyper carry itu bebannya berat banget. Iya Itu kayak udah nanggung keluarga 4 orang di belakang, yang dimana kalau misalnya dia nggak bisa jaga diri, nggak bisa farming, nggak bisa point kill atau positioning, itu bakal timnya snowballing dan pasti bakal kalah. Iya sih, Pemain bener besar. sih. Iya. Mungkin nanti someday kali ya, Onin akan tercengang melihat permainan Matt yang Wow! berusaha. Wow, amazing. Wow, Shimmering Splendid. alright, oke. Oke, tapi aku mau nanya Matt lagi ya. Boleh, nggak? emang nggak? lo gatel aja. Ih, kenapa sih? Matt, aku mau nanya dong. Nah, kamu Ya. kan udah pernah menjejakkan kaki di MPL gitu ya. Nah, kamu pasti kan juga udah melihat dong persaingan antar pemain di tim MPL tuh menurut kamu gimana sih, Matt? Berat sih. Pada jago-jago semua. Jago banget ya. Ya. Kayak kamu sendiri merasa nggak sih kayak, wah aku bisa nih nyaingin mereka gitu? Atau kamu ada nggak sih merasa, wah kayaknya ini orang susah banget nih, Insecure. atau insecure gitu, merasa insecure? Ada nggak perasaan kayak gitu? Bisa lah, karena aku setiap hari juga ada latihan. Wih bisa loh, berarti kamu bisa menyaingi pemain-pemain yang sudah melegenda ya di MPL. Alright, menurut Ermici sendiri, persaingan para player di MPL lebih berat mana? Dulu atau sekarang? Menurutku sama aja sebenarnya, harusnya mau di zaman siapa aja pasti bakal ada yang bersaing terus sih. Bedanya itu kayak tim yang kayak dari, kita bahas dari season 1 aja dah. Boleh Ya, dong, boleh, boleh. boleh. Motorin apa sih enggak? Gini, jadi kayak menurut aku mungkin pasti setiap seasonnya bakal kayak contoh waktu season 1 cuman ada 2 tim yang kita kayak 6 tim ini cuman kayak join, tapi yang 2 tim ini kan udah pasti, oh mereka udah pasti juara 1-2 kayak gitu kan dulu. Iya, betul, betul. Semakin ke season tuh semakin setiap tim semakin bersaing dan nggak ada yang bisa udah kayak, oh gue pasti menang lawan tim ini, nggak ada. Udah semua pasti kayak, kita besok mau lawan siapa, kita harus siapin lawan siapa, harus kayak gitu sih kalau sekarang. Oh, Kayak gitu. bisa dibilang kalau misalnya dulu kayak buff nama, wah tim A nih, wah Iya, scare benar. banget bro. Bu ada ini, Benar bu, sekali. ini. Bener-bener. Ini sekarang mau tim apapun yang udah dibilang, oh udah lu pasti menang 2-0, buktinya Beh, ya kan 2-1, Bisa malah ada kalah yang lagi. malah ada yang di game pertama tumbang duluan. Kalau gue pribadi ya melihat sekarang tuh mereka lebih ke arah teratur. Karena mereka itu udah punya coach semua. Setiap tim tuh udah punya coach. memang sebenarnya Pas zamanku dari season 1 sampai season 3 itu kayaknya belum ada coach deh. Betul, Kayak betul. hanya beberapa tim doang kan. Mulai Iya. season 4 itu baru mulai ada 1, 2, 3, 4 tim yang pakai coach. Bahkan Altrigo sendiri di season 4 itu nggak ada coach sama sekali. Iya. Beberapa tim juga masih belum ada coach. Season 5 itu baru kita mulai membenarkan kayak pelan-pelan ada coach, ada asisten coach, ada analis. Itu udah mulai kayak, makanya gameplay setiap tim sekarang tuh kayak udah beda-beda kan, yang ini punya gameplay yang ini punya beda-beda lah pasti. Iya, benar-benar. Untuk Matt sendiri nih, Matt kan kemarin beberapa kali juga kita bilang agak cukup jarang ya untuk main di MPL ya. Iya. Matt, kalau Iya. boleh tahu, Matt, ini kalau untuk pemilihan tim inti sendiri, karena kan banyak banget nih player. Untuk tim inti sendiri itu pemilihannya berdasarkan apa sih? Ya dari coach yang nentuin dari Coach? scrim. Coach yang menentukan dari scrim, Iya. berarti hasil scrim atau gameplay di saat scrim? Hasil scrim berapa hari, H-1 ada match baru dikasih tahu siapa rosternya. Oh Bisa. gitu. Oke, itu misalnya dari Matt yang dari player yang sekarang ya. Berarti bisa dibilang dengan performa mereka tuh, mereka kan misalnya scrim 4 hari atau 3 hari. Itu performanya berarti dilihat semua ya Matt, ganti-gantian dong yang scrim ya? Iya. Oh gitu, oke. Terus baru menentukan, oke line up minggu ini kita paling kuat ini nih, atau enggak kayak oke gameplay kita paling cocok ini, berarti kita pakai yang tim itu gitu. Iya. Oke. Oh, wah, berarti menarik ya. Memang sebenarnya coach itu yang menentukan siapa yang harus main. Mungkin dilihat dari chemistry juga kali ya, Jia. Tapi itu coach kan? Nah, Iya. untuk player lama nih, Nah. pas dulu nggak ada coach, Ermici, Awalnya sih kita tetap pakai player lama sih kan, waktu itu aku masih player baru. Jadi kayak ya udah lu main aja dulu ya kan. Aku kan juga baru join. Mau main sama timmu gimana dengan tim yang lama. Terus kita tanya ke CEO, manajer juga memutusin. Akhirnya kita kayak
voting dari tim juga kan enak gimana, akhirnya semua setuju kayak ya udah yang main ini setuju nggak, kalau nggak setuju gimana, kasih pendapat dong, jadi kayak kita mikir bareng-bareng lah, as a family tapi. Jadi hasil musyawarah. Mubes. Yes. Mubes. Hasil mubes. Musyawarah bersama. Musyawarah besar. Oh, iya, Ji. Oh, oke. Baik, siap. Musyawarah bersama benar. Tapi aku penasaran sih, kalau dari Matt sendiri pernah nggak sih pengen punya keinginan pengen main terus langsung minta ke coach gitu loh? Pengen main banget lah, cuman nggak apa yang minta ke coach, tetap coach yang nentuin. Oh gitu. Tapi nggak pernah ada misalnya Pak pelatih aku mau coba main dong minggu ini, nggak ada gitu ya? Nggak ada. Belum pernah. Apakah karena performa di game sebelumnya kalian misalnya menang nih, oh karena kalian menang dengan ini kalian dipakai lagi di week selanjutnya kayak gitu? Enggak juga. Kan habis ada week ini main, minggu depan scrimnya gantian lagi. Oh berarti benar-benar pure Nggak. dari hasil scrim ya Matt Bisa, ya? berarti emang Iya. saat ini udah nggak bisa musyawarah besar ya? Berarti memang harus ada hasil yang objektif Ji, yang Iya. kelihatan. Dari mana? Ermici. Yes. Sekarang tim andalannya di MPL yang kemungkinan besar menurut kamu bakal nyabet juara season 6. Siapa nih? Alter Ego. Wow. Kenapa Alter Ego? Kalau performanya kan kemarin habis tumbang 2-0 sama RRQ. Tapi itu nggak mengubah apapun sih, tetap Oh, iya. tetap karena gini, dari season 3 siapapun yang di regular season peringkat 1 itu akan juara di playoff. Wow. Season Dan 6 itu season 6 Alter Ego. juaranya? Alter Ego dong. Tuh, pinter. Gantian kan gue gituin. Gak apa-apa. Jangan nih On ini cenayang ya, On ini cenayang. Apakah Apakah teori dari seorang Ermici? konspirasi Ermici? Oke. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol sama Matt lagi, ini ada pertanyaan untuk Ermici nih. Oke, boleh. Kira-kira harapan lo, nah kan ekspektasi lo nih, playoff tuh kayak gimana sih? Kayaknya sih kalau menurut aku ya, yang bakal tim yang bukan di atas yang bakal kasih kejutan sih kayaknya Aerowolf sih. Aerowolf. Aerowolf ya? Kalau Serem dari ya? aku. Tiba-tiba ya? Iya, kayaknya sih bakal kasih kayak nggak bisa di ini sih, dia bakal kasih kejutan kayaknya. Sepertinya ya. Itu kalau menurut Ermici ya. Nah, Yes. aku pengen dengar juga nih dari Matt. Menurut Matt bener nggak sih apakah tim Aerowolf itu memang bisa dibilang kayak kuda hitamnya juga buat di season 6 ini Matt? Ya bagus sih, mereka nggak kedebak. Nggak ketebak. Oke. Berarti surprise attack mother father ya? Mother father-nya datang gitu ya. Iya. Tapi Kaget. berarti dari Matt setuju dong dengan Ermici. Berarti kayak bisa dibilang kayak apa ya? Akan ada kejutan dari Aerowolf di playoff nanti. Ya mungkin. Setuju. Nah, yang bikin kejutan siapa? Menurut aku sih Watt. Kenapa super awat? Kenapa? Ada tercatat satu nama bisa dibilang Fredo juga outplay mainnya. Clay juga bagus. Mars juga tiba-tiba datang cinta kepadaku. Matt ya juga tiba-tiba Ya. salah sorry. Gimana? Dia Kenapa? fighter tapi bisa gendong tim. Kemarin kan lawan Genflick, aku selain sama Watt susah sih emang. Nah ini pas banget nih, gue pengen nanya nih. Kan satu lawan satu itu ya. Pasti ada dong maksudnya kayak pergerakannya Awat yang udah Matt liatin nih kayak wah ini orang kenapa bisa kayak gini nih, kenapa kok gue kalah di sini nih gitu. Ada nggak apa sih yang pergerakan dari Awat yang menurut Matt kok wah ini sih orang gokil sih gitu. Yang pas kemarin tuh kaget aja sih yang dia Angela. Aku soalnya jarang lawan Angela kan di lane. Terus? Gak nyangka sesakit itu jadi mati sama dia. Oh, jadi bisa dibilang hero poolnya cukup luas ya. Ya, Hero pool cukup luas dan mekaniknya sih. Super Awat ini dari season 1 masalahnya. Dia player konsisten yang cukup. Legenda juga Iya. ya. Menurut Matt aja dia jago. Oke, RBG, setuju gak menurut lo sama dengan pernyataan dari Matt dengan Awat? Yang kan lo juga bilang sendiri, Genflix Aerowolf ya, bakal menjadi Iya. kuda hitam dan melolong gitu ya. Iya. Dan benar, Super Awat sekuat itu di samping. Soalnya memang Awat sih kalau aku lebih suka lihat dia main fighter dibandingkan marksman. Dibandingkan kayak Matt Hyper. Memang lebih suka aja. Kenapa? Pasti Nggak kasih tahu, ada kasih tahu. alasannya dong. Apa yang bikin dia mencolok di sisi fighter? Padahal dia core-nya jago banget. Iya. Fighternya menurut Tonin maksudnya apa yang jagonya? Kalau dibilang kalau main core gitu ya, kalau Awat main core menurutku sih kayak masih ya memang jago, cuman aku lebih suka dia main fighter, nggak tahu kenapa. Pernah inget gak sih waktu Awat main
meta dulu di season 3 dia main Alice di side lane, Oh, iya, Hatchet iya. side lane. Nah, itu lebih ngegendong dibanding dia lebih nyusahin dibandingin dia main marksman. Oh, mungkin lebih ngerusuh kali. Atau mungkin Iya, karena lebih gimana kayak ya Kak, orang udah jago di side lane tuh udah pasti nyusahin gitu loh. karena saya tuh harus dikuatin banget ya. Karena mungkin makin kesini tuh kayak udah nggak cuma harusnya dulu kan kayak mid doang, mid menang masih bisa game doang. Atau nggak dulu side doang, mid kalah nggak apa-apa, sempat tuh di season berapa ya? Pokoknya yang season 3 malah kalau nggak salah. Side-nya yang harus kuat, midnya kalah nggak apa-apa ya kan. Tapi sekarang beda nih. Sekarang 3 lane-nya benar-benar harus kuat. Iya, makanya Tapi kayak kalau Yes. tapi kalau side-nya bolong satu aja, udah tengah sama sampingnya lagi tuh udah kayak. udah dia acak-acak juga, gampang dia acak-acak sih. Tapi kita pengen nanya juga nih. Apa tuh? NBC mau turun gunung nggak sih? Nah, emang dia lagi di mana? Lagi betapa? Oh iya. Siapa tahu mau jadi Udah. coach, mau jadi player lagi di MPL. Nah, siapa tahu tuh. Gimana? Kalau kalau untuk deket-deket ini sih belum kayaknya sih. Aku masih still enjoying my life lah. Udah kayak kan dari season 1 udah kayak sekarang udah enjoy banget lah. Emang nggak mau ngangkat piala gitu, Nin? Maksudnya ngerasain Oh, ya ngangkat piala, nggak usah mau, jadi player mau. lah, jadi coach lah setidaknya gitu, mau nggak sih? Kalau jadi coach ngangkat piala jadi coach aku enggak deh. Enggak mampu lah kayak I'm not capable of lah untuk jadi coach. Enggak mampu aku. Lagu-laguan udah pensiun ngomong bahasa Inggris dulu sekarang. Nen, tapi kira-kira kalau misalnya kan kita cuma misalnya turun gunung nih, mau milih jadi coach atau jadi player? Tetap player dong. Berarti masih pede sama skill yang dia punya. Iya bener ya, Ci? Iya bener kan? Iya Jago dong. dia. Lu jago. Harus pede. Kalau Orang kalau misalnya- sudah nggak pede tuh udah susah, udah kalah bersaing dulu, harus pede Kasih dia dulu. paham. Oke. Sekarang kalau gitu aku mau tanya. Nah, kalau Tanya sama misalnya siapa? sama Onin lah. Oh, kira Ya masa sama sama Matt lagi. mamamu. Nah, kalau misalnya Onin nih, 1v1 sama Matt, kira-kira siapa nih yang tumbang? Nggak tahu, belum dicoba. Aku sih yang tumbang Ermici ya. Aku sih kayaknya tumbang juga Ermici sih kayaknya. Otot motoriknya udah kendor. Kabelnya udah pada copot-copot banget ya. Kalau Matt buset. Nih Wah, Matt ngecun mah. banget bro. Masih seger. Papa begitu mainnya. Tangannya jarinya ada 100. Nah Matt. Tapi ngomong-ngomong nih Matt. Lu sendiri nih, ekspektasi lo permainan Bigetron Alpha di playoff gimana sih? Beda sama season sebelumnya sih. Bakal kasih banyak kejutan. Ya gimana? Oh, dia bilang katanya bakal ngasih banyak kejutan. Masih banyak kejutan? Enggak, maksudnya ya siapa tahu kayak gue sih berharap bakal minimal kita di sini sih bang, atau enggak gue berharap minimal kita udah pasti juara 1 lah kayak gitu apa? Atau mungkin aku mau nanya nih sama Matt, mungkin nggak sih kayak nanti ada pergantian roster gitu, kayaknya aku belum pernah lihat misalnya Matt bareng sama Max sama Brans bertiga Matt gitu. sama Max sama oh iya. Iya, bisa, aku nggak bisa. pernah lihat. Nah, menurut Matt sendiri kemungkinan akan ada turun roster seperti itu nggak sih di playoff nanti? Ada, tergantung coach lagi, balik lagi, tergantung coach yang coachnya- tentuin. Bentar. Coachnya? Bentar. Amox, Yes, hello. tolong Mox, gue mau tahu rosternya siapa aja nih. Excuse me, can you speak in English? Hai dah, Matt, lu udah nyiapin apa aja nih buat playoff? Apa aja Latihan mungkin? terus, baikin scrim. Oh, banyakin screen, oke. Berarti jam tidur bakal dikurangin nih, Matt? Enggak, sama aja. Oke, tapi kalau misalkan kau masuk final, ya, Ya. siapa yang mau kau ketemui di final? Hah? Sebut satu tim saja, jangan 8-8 ya. Semuanya panjang kayaknya. Evos. Evos, kenapa? Kok Evos kenapa enggak? Gak apa-apa, pengen ketemu Evos aja. Oh, berarti dia ada pengen pride. Pengen ngelawan Evos, pengen numbangin Evos. Ya semua orang juga tahu, Sukirmin. Ya, tapi kan maksudnya ada yang kayak, gue pengen numbanginnya RRQ, gue pengen numbanginnya ini gitu. Nah, Ermici! Yes. Nah, kau bilang Alter Ego juara, berarti Alter Ego masuk grand final nih. Kita anggap seperti itu. Siapa yang pengen lo lihat pendampingan bersama dengan Alter Ego di grand final? Kayaknya sih tetap RRQ sih. Kenapa RRQ? Kenapa nggak Evos? Karena RRQ sih menurut aku kandidat juara juga sih. Kenapa kemarin kan habis kalah banyak? Lagi under karena ada player yang tadi mainin kan. Kita tanya sama Matt, Iya. ya kan? Iya, coba. Matt, emang Ya. sepengaruh itu, Matt? Ada player yang baru dimainkan sekarang ya, kita jangan sebut merek lah, RRQ Sin. Ya, pengaruh banget. Kenapa, Matt? Kan bisa dibilang jago-jago semua tim hierarki, alien semua. Gimana?
Ya kan Sin udah lama juga di RRQ. Chemistry-nya kan udah ada. Kalau misalnya aku pengen nanya sih sebenarnya kayak sama Matt nih ya. Kalau Ji nanya nih tadi RRQ Sin kalau nggak main kan berpengaruh banget nggak nih sama tim RRQ. Nah kalau dari Matt sendiri, kalau misalnya kan kita udah tahu banyak player yang masuk kayak Matt dan juga Max. Ya ini kembar. Ripo? Iya maksudnya kembaran dia juga Albert? sama Ripo. Iya. Babio? Iya. Nah dari Matt sendiri, kalau misalnya Bigetron nggak main, Rainbow? diam. Oh iya. Kalau Matt nggak misalnya Bigetron apa nggak mainin, misalnya Brands gitu ya. Nah menurut Matt ini sebenarnya agak sedikit berpengaruh nggak sih? Atau memang kelihatan perbedaan banget ketika kembaran kamu yang main? Nggak begitu beda sih. Nggak begitu beda ya kalau dari Matt. Oke, nggak tenang. Jawabannya kita lock ya. Oke, pemirsa semua, jawaban dari Matt sudah kita lock dan kita bakal tanyakan langsung ke Ermici. Ermici, lebih baik mana performa Bigetron dengan adanya Max atau Brands? Beda tipe. Nah, coba untuk di meta yang sekarang, lebih kuat yang mana? Kalau meta sekarang dengan meta jungler kayaknya lebih kuat Max. Max. Wow. Max. Kenapa? Karena meta jungler lebih ke arah assassin ya. Karena menurut aku sebagai publik, sebagai penikmat Mobile Legend yang kebetulan ini ngerti main Mobile Legend, aku ngelihat assassinnya Max lebih tajam dari Brands. Tetapi kalau metanya meta marksman, tetap Brands yang main. Brands tetap kuat dengan marksman-nya dan juga Max dengan assassin. Berarti bisa dibilang Bigetron dua tipe yang berbeda. Tapi kenapa Bigetron nggak pakai dua-duanya kayak Albert sama Sin? Kan bisa, makanya tadi aku tanya kan, apakah di playoff nanti dari Bigetron Alpha mereka bakal turunin Max sama Brands barengan? Ya gimana menurut Ermici? Ya, menarik sih sebenarnya, menarik. Bisa dicoba itu. Iya nggak sih? Yes, Soalnya menarik. kan Sama kuat. seperti jatuhnya sama seperti RRQ sih. Oke deh, tapi sepertinya kita udah cukup banyak ya bertanya-tanya sama kalian semua dan juga mungkin ada nggak sih harapan Ermici buat para player atau tim ataupun penonton Sobat Mobile Legends yang benar-benar support MPL, mungkin ada pesan-pesan untuk Ermici? Pesan-pesan apa ya, kayak ya kita harus tetap jaga komunitas inilah supaya tetap jatuhnya itu ke arah yang positif ya, jangan sampai yang negatif lah, itu aja sih. Karena kita tahu sendiri kan Indonesia tuh kayak netizennya kayak gimana, jadi kayak harapan apa nggak ada sih sebenarnya ya. Pokoknya intinya kita harus tetap jaga komunitas ini tuh harus positif lah, intinya itu doang sih. Oke. Aku juga mau Jadi nanya, supaya ekosistem ini itu positif terus, itu pasti semuanya sih kayak bagus lah pastinya nanti kan. bener, harus tetap sehat komunitasnya. Harus tetap terkece, tersolid, Iya. terkompak. Nah, Betul. Cuma mau nanya. Matt, kira-kira kamu ada pesan gak nih sih buat tim-tim yang nanti bertanding di playoff yang akan bertemu dengan Bigetron Alpha? Kasih dia paham. Hati-hati aja, siap-siap kalah. Oh! Nah gitu kek. Ini baru Matt yang kenal, padahal baru kenal hari ini. Oke. Thank you so much untuk Ermici dan kita juga bakal nonton bareng-bareng sama Ermici nanti di MPL Playoff tentunya juga. Untuk Matt, good luck selalu. Yeah, Do the thank best and you. let God do the rest. Sampai berjumpa di MPL Playoff. So bye-bye kawan. Bye. Bye. Thank you Ermici, Matt. Gila the best. Thank you Bang Ocan. Bye-bye. Lihat. Luar biasa ya. Iya. Udah mantan player legenda, Beuh. player baru yang jago. Beuh. Ternyata dua-duanya memiliki satu kesamaan. Apa? Ngeselin. Kirain sama-sama humble. Humble juga. Humble Maksudnya bercanda ya. juga. Ngeselinnya tuh jahil. Iya jahil. Yang Tapi satu- kalau nggak ada mereka nggak seru juga ya. Benar banget, tapi itulah yang udah bisa kita bahas. Ternyata mereka pun punya pendapat masing-masing. Mereka Betul. juga punya pandangan masing-masing. Tapi Om Bocan, Apa tuh? kayaknya kita sudah harus udahi nih podcast bincang-bincang 5, 4, 3, 2, 1 ini ya. Foto itu. Ya harus ada. Kamu bikin sendiri. Iyalah, tambah-tambahin. Tapi buat seluruh sobat Mobile Legends yang di rumah, Apa tuh? ya kan tetap support MPL, tetap support semua tim, support semua para caster yang ada di MPL karena tanpa kalian kita bukan apa-apa. So, sampai berjumpa. Semoga ada episode selanjutnya dan kita yang diundang. Iya. Mama. Tapi Ji, kita mau ingetin juga nih. Jangan lupa untuk nantikan dan yang pastinya saksikan juga nih. Hah, tahu aku tuh. MPL Playoff di Nih. Nimo TV. Yes, Nah. benar banget. Karena kalian bisa dapetin skit epic dan juga kalian bisa nonton sama streamer kesayangan kalian yang cantik, yang kece, yang ganteng, yang ganteng. solid. Beuh. Pokoknya kalian wajib nonton di Nimo TV. So, ya udah kalau gitu akhir sudah kita perbincangan saat ini. Terima kasih semuanya. Aku Ranger Mas. Dan aku juga mau Chan. Sampai berjumpa di MPL Playoff. See you again. Bye-bye.